Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pak Wira pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas kompetensi dasar mengonfigurasi firewall dalam jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengonfigurasi firewall untuk membatasi waktu akses tamu yang terhubung pada wireless hotspot. Bagaimana caranya? Simak yang berikut. Pemirsa sekalian, kasus yang kita hadapi atau akan kita buat konfigurasi firewall-nya masih sama, yaitu kasus yang seperti ini, di mana akan ada tamu atau customer atau pelanggan yang terhubung dengan hotspot wireless yang sudah kita setting, di mana tamu atau pelanggan tersebut bisa mengakses internet melalui wireless hotspot dengan cara login melalui akun user dan password yang akan kita berikan pada tamu tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita tambahkan lagi fitur pembatasan akses bagi para tamu tersebut, yaitu tamu tersebut hanya bisa mengakses internet atau hanya diperbolehkan mengakses internet lewat hotspot yang kita bagikan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, bagaimana caranya? Mari kita langsung lihat saja pada tutorial berikut ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke router saya melalui Winbox, melalui alamat 30.30.31 di Ether 4 konsol. Nah, untuk lengkapnya bagaimana, ini secara singkat saya ulangi agar Anda mengingat-ingat bagaimana cara mengonfigurasi router tersebut sehingga nanti sudah siap diberi konfigurasi firewallnya. Nah, pertama tentu saja kita setting identitas. Ya, oke, seperti ini. Kemudian ingat untuk memberikan password pada admin. Ya, ingat ya, password pada admin. Kemudian berikutnya ini yang baru ya, pemirsa sekalian. Sebenarnya bukan baru, di kesempatan video saya yang baru saja yang lalu sudah saya lakukan langkah ini. Namun sebelumnya langkah ini agak di belakang, sekarang saya majukan. Yaitu apa? Yaitu men-set waktu router. Dengan cara kita klik sistem, kemudian kita klik clock. Nah, di sini kita lihat apakah waktunya sudah sesuai atau belum. Nah, sebentar, ini waktunya belum sesuai. Manual time zone, time masih seperti ini. Kita cocokkan waktunya dengan waktu sekarang. Saya saat ini men-setting konfigurasi router ini jam 3 sore. Maka di sini kita berikan 15. Kemudian di sini 14. Kemudian sekarang saya sudah tanggal 22, maka di sini diberi tanggal 22. Oke, kalau berbeda seperti itu ya, kita apply, kita oke. Nah, untuk bisa memastikan ya kita klik sistem, kemudian kita lihat dulu.
Oh, sudah cocok. Sudah, oke ya. Kita apply, kita oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita pastikan bahwa waktu di sistem router OS kita itu mempunyai acuan pada server waktu yang di internet, yaitu dengan cara kita mengaktifkan SNTP client atau NTP client, tergantung router masing-masing ya. Ada yang NTP, ada yang SNTP. Oke, gini kita klik. Nah, kemudian sini enable, dan ini ternyata sudah terisi sebagaimana pada video tutorial yang lalu. Nah, kalau Anda tidak ingat, bisa dilihat di sini primary NTP server IP-nya 202.154.59.226. Kemudian secondary NTP server 203.89.31.12, dan tentu saja yang awal sekali ini harus enable. Oke, tidak ada perubahan, kita klik cancel. Baik, itu yang awal-awal, yaitu kita set identitas, admin password, pastikan sistem clock sudah sesuai dengan waktu sekarang, dan kemudian SNTP enabled, SNTP client enabled, dan kemudian kita isi IP address SNTP servernya. Oke, berikutnya adalah masalah interface. Nah, interface, ingat untuk memberikan interface dengan nama sebagaimana yang biasa kita lakukan. Ada Ether 1 internet untuk jalur internet, Ether 2 LAN untuk jalur LAN pegawai, Ether 3 kita kosongi, Ether 4 konsol untuk konfigurasi. Nah, kemudian ada WLAN 1 hotspot. Nah, kemarin ada beberapa yang WLAN-nya belum aktif. Kalau di interface list ini ada belum aktif, tinggal kalau masih abu-abu tinggal diklik centang sehingga nanti dapat menyala seperti ini. Oke, itu interface ya. Kita namai sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah addresses. Nah, perhatikan addresses yang paling krusial itu adalah Ether 1 internet. Itu merupakan DHCP client dari DHCP server di router ISP ya, seperti ini. Kemudian address yang lain di interface yang lain kita berikan secara manual. Baik, bagi yang masih lupa bagaimana cara memberikan IP address di Ether 1 internet, yaitu dengan IP, kemudian DHCP client, kemudian plus, kemudian pilih interface-nya, kemudian centang USBir DNS, centang USBir NTP, kemudian add default route yes, kemudian apply. Oke ya, di sini Ether 1 internet sebagai DHCP client dan status sudah bound. Oke. Kemudian cek DNS, IP DNS bagaimana? Oh, sudah benar. Nah, pastikan di sini allow remote request. Oke, sudah. Kemudian ingat bahwasanya untuk firewall ya, firewall harus ada firewall di tab NAT. Di mana di tab NAT harus ada firewall untuk chain source NAT. Kemudian ingat out interface-nya Ether 1 internet. Kemudian action-nya adalah masquerade. Oke, sampai situ seharusnya router Anda sudah terhubung ke internet. Nah, karena kita akan memberikan pembatasan waktu akses bagi tamu yang terhubung ke jaringan kita lewat hotspot yang wireless, maka pastikan interface-nya, WLAN hotspotnya nyala. Dan pastikan di menu wireless ini ya. Nah, di sini kita klik tab WiFi interface-nya, kemudian ada name di sini, kita double klik. Pastikan di tab wireless modenya adalah AP Bridge. Kemudian SSID-nya silahkan diisikan nama Anda sendiri. Ya, seperti itu ya. Ini yang bukan advanced mode. Kalau yang banyak bisa di sini advanced mode ada seperti ini ya. Ini silahkan disesuaikan. Yang paling penting adalah
AP bridge, kemudian nama SSID-nya. Baik, karena tidak ada perubahan, kita klik cancel. Oke, tutup. Baik. Nah, kemudian karena kita akan memberikan akses internet ke tamu yang akan nyambung ke wireless hotspot kita, maka kita perlu apa? Masih ingat? Kita perlu untuk mendefinisikan IP pool dulu. IP pool, kita pastikan IP pool tamu ya mengambil alamat IP dari networknya wireless LAN-nya ya. Jadi saya klik dulu di IP pool addresses, perhatikan. Nah, di sini WLAN 1 hotspot, interface addressnya adalah 20.20.21/24. Nah, jadi pool tamu karena dia mengambil harus satu network dengan WLAN 1 hotspot interface, maka dia kita berikan misalnya di sini adalah 20.20.20.21 sampai 20.20.20.30. Itu baru pool tamunya. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat pool tamu, kita juga membuat DHCP server untuk WLAN hotspotnya. Ini perhatikan. Nah, di sini ada server 1, interface-nya WLAN 1 hotspot, ngambilnya IP address dari pool tamu ya. Di sini perhatikan. Ingat juga untuk di tab networks-nya, di sini ada address 20.20.20/24, gateway-nya 20.20.21, DNS servernya ini banyak sekali, ngikut yang tadi ya. Nah, seperti ini ngikut yang banyak sekali. Kemudian untuk domainnya bisa diisikan nama hotspot Anda. Di sini hotspot.wira.net. Oke, kita cancel ya. Ini ada DHCP server sama networks-nya, pastikan semuanya udah diisi. Kemudian ingat untuk membuat IP hotspot, terutama pertama kali adalah di server profile. Nah, kemarin kita membuat profile untuk server hotspot yang wireless itu di default. Nah, perhatikan ini saya double klik. Nah, di sini generalnya namanya belum saya ubah, default. Hotspot addressnya perhatikan 20.20.21. DNS name-nya sama seperti yang tadi, DNS name yang di network DHCP server. Hotspot nama Anda .net. Kemudian di bagian login, perhatikan di bagian login ada centang di HTTP chat, kemudian yang lain tidak ada centangnya ya, seperti itu ya. Oke, itu. Kemudian tidak ada perubahan di tempat saya, cancel ya. Itu baru server profile. Nah, server profile ini digunakan untuk membuat server ya. Server 1 interface-nya di WLAN 1 hotspot, poolnya ngambil pool tamu, profilnya tadi ada di sini, profilnya default. Oke. Nah, ini coba kita double klik seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah selesai, sudah cocok. Oke. Nah, kemudian selain kita sudah membuat server profile, membuat server, kita juga perlu membuat user profile. Perhatikan, user profile di sini ada user tamu. Nah, ini yang kita buat, yaitu user tamu. Bagaimana? Kita lihat, double klik. Nah, di sini nama user tamu, address poolnya ngambil dari pool tamu. Kemudian session timeoutnya kita set 1 jam ya, maksimal dia 1 jam nyambung ke hotspot kita. Nanti kalau udah 1 jam nanti dia harus login lagi kan, seperti itu. Share usernya 5. Kemudian pastikan di sini open status page HTTP login. Oke, itu baru profile usernya. Nah, setelah kita membuat ini, membuat user profile, maka kita membuat usernya.
Nah, user 1 di sini ya, user 1 servernya bisa server all ya. Bisa ngambil server 1 ya, di sini all saja. Kemudian name user 1 ya, ini passwordnya 123456. Profilnya, perhatikan profilnya ngambil dari user tamu. Oke, sampai di situ kita seharusnya sudah mempunyai hotspot untuk wirelessnya. Oke, ini kita tutup. Baik. Nah, sekarang saatnya kita membuat pengaturan firewall untuk membatasi akses tamu ini hanya dibolehkan mengakses internet lewat wireless hotspot kita dari jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Nah, ini kasusnya sama seperti kasus pembatasan akses pegawai pada video yang lalu, di mana pegawai hanya dibolehkan bisa mengakses internet lewat hotspot pegawai dari jam setengah 7 sampai jam 9 malam atau jam 21. Nah, ini mirip-mirip banget. Jadi pada dasarnya perhatikan, defaultnya itu tamu sebelum kita beri firewall itu bisa mengakses internet dari hotspot tamu ini wireless itu 24 jam. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya membatasi dia hanya bisa mengakses internet lewat wireless hotspot kita hanya dari jam 8 sampai jam 16. Berarti bagaimana? Ini nanti rule-nya ada 1 atau 2 atau 3? Anda masih ingat atau masih bisa menganalogikan ke kasus hotspot pembatasan akses di hotspot pegawai? Ya, betul sekali. Analog atau mirip serupa dengan pembatasan waktu akses pegawai, maka pembatasan waktu akses hotspot tamu ini juga memerlukan 2 aturan atau 2 rule. Rule yang pertama adalah membatasi waktu akses tamu dari jam 00.00.00 sampai jam 07.59.59. Itu di drop. Kemudian yang kedua adalah membatasi waktu akses tamu dari jam 16.00.00 sampai jam 23.59. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya serupa dengan cara kita membuat pembatasan waktu akses di hotspot pegawai. Caranya yaitu kita klik IP, kemudian firewall, kemudian klik filter rules, kemudian klik tombol plus. Nah, kemudian pada chain kita isikan chain forward, sudah benar. Bedanya adalah kita tuliskan IP address networknya tamu, yaitu 20.20.20.0/24. Kemudian pada tab ekstra kita klik time. Kemudian kita isikan yang pertama dulu, yaitu dari jam 00.00 sampai jam 07.59.59. Kemudian terakhir adalah action. Actionnya apa? Actionnya adalah drop ya. Jadi perhatikan, saya ulangi lagi. Di tab general kita pilih chain forward, kemudian di source addressnya yaitu IP address networknya pegawai 20.20.20.0/24. Kemudian waktunya di tab ekstra kita set dari jam 00.00 sampai 07.59.59, waktunya semuanya dicentang saja. Kemudian actionnya adalah drop. Oke, ini kita apply, kemudian kita oke. Baik ya,
tambah satu inactive time di sini ya. Oke. Itu baru satu rule. Nah, perlu rule yang kedua. Baik, untuk rule yang kedua serupa, yaitu caranya kita klik tab filter rules, kemudian klik tombol plus, kemudian di general sama, yaitu chainnya chain forward, kemudian source addressnya sama, yaitu source addressnya network, addressnya tamu yaitu 20.20.20.20.0/24. Nah, yang membedakan hanya pada tab ekstra sini pada bagian time. Bagian time kita isikan waktu kedua yang akan kita drop, yaitu jam 16. Nah, kemudian di sini kita isikan waktu yang batas terakhirnya, yaitu jam 23.59. Kemudian actionnya yaitu kita drop ya. Oke, saya ulangi pembacaannya. Di tab general, chainnya forward, siapa saja yang mengakses internet dari hotspotnya tamu, source address 20.20.20.0/24 pada jam 16.00 sampai jam 23.59 ditolak diam-diam alias di drop ya. Seperti itu, kita klik apply, kita oke. Nah, di sini tambah satu rule yang baru aja kita buat, rule ke-18 sepertinya. Oke. Seperti itu cara membuatnya. Untuk pembuktian tentu saja kita harus membuktikan pada waktu bisa diakses dan juga pas tidak. Oke, ini kebetulan waktunya masih masuk waktu bisa akses. Kita cek dulu apakah benar-benar bisa mengakses. Baik, ini kita tutup. Saya cabut dulu dan coba saya sambung dari hotspot. Saya klik connect. Tampilan pertama, ini belum bisa ngapa-ngapain, you must login ya. Dan di sini mari kita masuk user 1, kemudian passwordnya seperti yang tadi 12345 misalnya itu ya. Kita klik connect. Nah, ini sudah bisa, saya sudah bisa masuk internet ya, seperti ini. Kalau mau lihat statusnya juga bisa, yaitu di 20, kemudian status. Nah, status refresh di sini ya. Connected, saya udah terkoneksi 22 detik, waktunya tinggal 59 menit. Nah, seperti itu. Oke, yang lain bisa, misalnya saya buka Classroom. Oke, ini sudah masih bisa mengakses karena masih masuk waktunya. Nah, untuk pembuktian tidak bisa masuknya, kita tunggu waktunya ya. Oke, tetap stay tune di sini. Ingat untuk mengklik tombol like dulu, kemudian Anda bisa komen di bawah ya. Yang belum subscribe bisa subscribe channel saya dulu, dan Anda juga bisa nge-share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Baik pemirsa sekalian, tiba waktunya untuk melakukan pembuktian. Kita perhatikan jam masih jam 7.23 pada pagi hari. Mari kita klik apakah SSID sudah kelihatan, sudah ada. Mari ini kita klik, kemudian kita klik connect.
Otomatis nanti browser akan membuka halaman login. Mari kita masukkan username dan passwordnya. Setelah itu kita klik connect dan save. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke wireless hotspot untuk tamu. Kita ada tulisan you are logged in, tetapi kita tidak di redirect ke msn.com. Di bawah tulisan ini ada if nothing happens, click here. Coba kita klik. Ini arahnya ke redirect ke MSFT Connect Test redirect ya. Ini kita klik, tetap tidak terjadi apa-apa. Coba kita buka tab yang lain. Misalnya kita buka Google Classroom. Nah, seperti ini. Kita coba buka misalnya yang tidak dilarang Instagram misalnya. Juga tidak bisa ya. Drive Google juga tidak bisa ya. Jadi kita bisa masuk login ke sistem wireless hotspotnya, wireless LAN-nya, tetapi kita tidak bisa mengakses internet karena jam yang sekarang ini masih merupakan jam yang masuk dalam drop ya, dalam aturan dilarang mengakses internet. Nah, jadi demikian pemirsa, pembuktian kali ini telah berhasil. Jadi firewall yang kita konfigurasi barusan ternyata memang sudah terbukti tidak bisa atau membuat tamu yang terkoneksi ke wireless hotspot tidak bisa mengakses internet. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini membantu Anda semua. Silahkan klik tombol like, kemudian komentar, kemudian share ke teman-teman Anda. Bagi peserta didik saya ada LKPD yang harus Anda kerjakan. Nanti bisa disesuaikan waktunya agar nanti pembuktian bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.